Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Sesuai janji saya kemarin di eh, survei kepemilikan toko online, teman-teman di grup sharing bisnis, sharing bikin toko online, saya akan membuatkan eh, cara membuat toko online eh, yang biasanya, yang konvensional, tanpa tools gampang jualan. Biar nanti teman-teman tahu bedanya bikin toko online tanpa gampang jualan dan dengan gampang jualan. Soalnya perbedaannya banyak banget. Seperti itu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mega Fatayat. Moto saya itu bekerja keraslah sampai kamu tidak lagi memikirkan biaya transfer antar bank. Seperti itu. Oke, langsung saya akan menunjukkan cara membuat toko online pertama kali, yaitu dengan membeli hosting dan domain. Nah, hosting itu apa sebelumnya bagi teman-teman yang belum tahu ya? Saya ingin menjelaskan secara singkat saja. Hosting itu ibaratnya yaitu kita membeli tanah di internet. Untuk selanjutnya tanah tersebut kita bangun sebuah rumah, ruko, atau bahkan toko itu nanti. Nah, tanah itu ibaratnya hosting. Hosting itu ibaratnya tanahnya. Lalu, alamat dari rumah kita atau alamat dari bangunan kita itu namanya domain. Domain itu misalkan google.com kayak gini. Terus facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya. Itu namanya domain. Alamat untuk menemukan bangunan kita. Terus, setelah punya hosting sama domain, sebaiknya kita menginstal namanya SSL. SSL itu atau Secure Socket Layer itu sebagai satpam untuk mengamankan komplek perumahan kita seperti itu. Jadi kalau hosting yang saya rekomendasikan adalah Negoster. Negoster ini adalah penyedia layanan hosting domain yang lokal. Saya berani merekomendasikan karena saya sendiri memakai Niaga Hoster. Seperti itu. Nah, karena saya sudah punya ya, ini saya cuma menunjukkan aja caranya. Langsung di atas tadi bisa langsung pilih sekarang. Nah, ini dia pilihan paket hosting yang disediakan oleh layanan Niaga Hoster. Baik pelajar, personal, bisnis. Tapi yang saya rekomendasikan sebaiknya personal. Soalnya fiturnya udah ya lumayan lengkap banget lah. Kalau dibandingkan bayi sama pelajar. Dan harganya juga ada diskon sampai 75%. Terhitungnya per bulannya 26 sekian ini. Jika teman-teman, misalkan saya pilih sekarang, jika teman-teman memilih untuk paket 3 tahun. Nah, ini dia. Kalau 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 6 bulan, harganya akan berbeda. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya. Harga hostingnya sendiri 3 tahun bisa nyampe hampir 1 juta. Kalau ambil di bawah-bawahnya juga boleh, tapi saya rekomendasikan kalau mau beli langsung ya langsung yang tidak 3 tahun ini aja, soalnya lebih murah terhitungnya per bulannya gitu. Saya juga ambil yang ini gitu. Terus nanti kalau beli hosting di Niaga Hoster itu enaknya gratis domain. Nah, biasanya domain itu harganya 125-an ya. 125 ribuan kalau yang .com. Kalau teman-teman beli hosting di Niaga Hoster, maka akan dapat domain gratis. Tapi ya itu, harus milih paket yang ini. Dan bayarnya harus di awal kayak gini. Bayar di awal untuk 6 bulan, untuk 1 tahun, untuk 2 tahun, untuk 3 tahun. Seperti itu.
Nah, saya asumsikan teman-teman udah bisa ya beli hosting sama domain ya. Terus di sini saya akan langsung masuk ke WordPress-nya. Nah, WordPress itu apa? Sebelumnya, WordPress itu adalah salah satu CMS atau Content Management System yang mempermudah seseorang untuk membangun website dengan cepat. Nah, aslinya kan website itu membangunnya dengan coding ya, programming, web programming dari awal, mulai dari HTML, PHP, CSS, JavaScript, dan lain sebagainya itu, dan itu tuh sangat rumit banget. Jadi kalau bikin website dari awal, dari ngoding itu benar-benar lama dan dibutuhkan keahlian khusus. Nah, lalu muncullah CMS oleh developer-developer. Salah satu CMS yang paling terkenal di dunia yaitu WordPress ini. Seperti itu. Ini langsung ke dashboard WordPress. Ya, langsung saya praktekkan gimana caranya. Nah, kalau bikin web toko online sendiri ya itu tadi harus punya hosting, domain. Terus ini bangun websitenya juga sendiri, meskipun udah dibantu oleh CMS WordPress, tapi ya tetap harus memiliki pengetahuan juga gitu di bidang WordPress ini. Nah, ini kita milih tema untuk toko online kita nanti. Saya pilih yang ini, Astra. Setelah tema ini diinstal, nanti kita install plugin untuk mengimport beberapa template yang disediakan oleh tema Astra tersebut. Ke plugin, terus add new, terus langsung starter template. Nah, beberapa tema WordPress itu udah menyediakan template-template web yang sangat beragam dan kita bisa menggunakannya. Ada yang gratis juga, ada juga yang berbayar. Tapi menurut saya yang gratis saja itu pun sudah sangat powerful. Ini dia. Tinggal diklik install. Oke, langsung diaktifkan. Oke, ini dia udah terinstall dan udah diaktifkan. Kita bisa langsung saja melihat library atau perpustakaan template yang disediakan oleh Astra. Ini kita tinggal pilih, bisa ini dipilih ke e-commerce biar terfilter. Nah, ini ada beberapa. Nah, yang ada tulisannya agensi kayak gini, ini tema yang berbayar. Nah, jadi udah keluarin biaya hosting, biaya domain, masih ada lagi ketambahan apa? Masih ada lagi potensi ketambahan biaya lagi untuk beli tema toko online kayak gitu. Itu yang berbayar. Kalau di Gampang Jualan udah nggak perlu beli domain, hosting, nggak perlu beli tema lagi, udah include sama tema, plugin. Plugin itu yang menambahkan fitur-fitur di website kita. Misalkan plugin untuk pengiriman barang, ekspedisi seperti itu, lalu untuk metode pembayaran seperti itu dan lain sebagainya. Misalkan di sini saya memilih
yang ini deh, langsung klik import complete site, langsung klik import. Jadi seperti itu ya kurang lebih. Dari sini pun belum jadi web toko online-nya pun sudah banyak kelihatan ya perbedaan budget yang akan kita keluarkan jika kita menggunakan atau tidak menggunakan gampang jualan. Di gampang jualan 400 ribuan kita udah bisa membuat toko online kita secara praktis. Bahkan 5 menit pun kita sudah bisa memiliki toko online dengan segudang fitur tentunya, termasuk untuk pengaturan ekspedisi, pengaturan metode pembayaran, terus terintegrasi dengan fanspage Facebook, lalu ada fitur auto reply buat CS-nya, seperti itu. Jadi bisa mengatur, misalkan kita sedang nggak ada gitu ya, kita bisa ngatur otomatis jika ada pesan yang masuk ke kita, ke toko online kita atau ke fanspage kita, bisa langsung dibalas seperti itu. Nah, fast respon dari CS itu juga merupakan salah satu kunci keberhasilan toko online ya. Bayangkan aja jika teman-teman pengen beli sesuatu misalkan di suatu web toko online seperti itu. Lalu teman-teman ingin menanyakan, yang ditampilkan itu warna merah aja misalkan. Mau tanya, saya kan sukanya warna biru ya. Lalu tanya, ini ada nggak variannya yang warna biru? Tanya di CS-nya gitu. Tapi lama banget gak dibales. Direspon juga enggak, dibales juga enggak ada balasan kan. Bete gitu ya jadinya kalau CS yang slow respon kayak gitu ya. Kita udah males lah beli di situ. Seperti itu. Selain itu, nah, kalau teman-teman ada yang menanyakan, emangnya apa bedanya jualan di marketplace dan toko online sendiri? Seperti itu. Nah, ibaratnya kalau marketplace itu, trio marketplace itu menyediakan kos-kosan gitu ya misalnya. Kos-kosan dengan peraturan kos-kosan masing-masing tersebut dan kita harus mematuhinya. Kalau tidak mematuhinya, kita bisa dihapus dari situ. Seperti itu. Selain itu, di marketplace itu juga ada banyak sekali kompetitor kan. Jadi perang harga itu emang sulit banget untuk dihindari buat pemain toko fisik yang jualan di marketplace. Kalau di toko online sendiri, kan kita sendiri yang memilikinya. Ibaratnya kita jadi tuan rumah gitu. Produk-produk yang dipasang juga produk kita semua gitu. Jadi adanya bahkan hampir nggak ada perang harga. Ya emang nggak ada kan, itu emang produk kita semua seperti itu. Dan keuntungan juga akan jadi milik kita semua. Pembayaran customer yang ingin membeli juga pembayaran langsung ke rekening kita, nggak ada di rekening apa? Misalnya rekening yang buat bersama-sama satu marketplace itu loh, terus nanti dimoderasi sama marketplace-nya gitu. Jadi kan nggak langsung masuk ke rekening kita gitu. Nah ini dia, udah selesai importnya. Nah seperti ini. Ini bisa langsung diisi jualan kita sih. Tapi harus banyak yang di ini juga sih. Di customize. Ini kan template-nya itu bahasa Inggris semua. Jadi harus banyak yang di customize ini. Nah, customize kayak gini tuh lumayan lama ya. Lumayan ribet juga. Misalkan di
pagesnya. Ini kan ada berapa pages nih? Pages itu laman ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, no product in the cart. Ini pakai plugin WooCommerce. Plugin WooCommerce itu buat ya plugin buat e-commerce gitu. Jadi ada ininya, masukin ke keranjang gitu. Misal kita buka yang ini, kita tunggu bentar. Nah, ini kan banyak banget gitu yang harus dibenerin. Ini mau diganti sesuai keinginan kita, bahasanya, gambarnya. Nah, ini terus bisa langsung add to cart. Nah, udah bisa langsung view cart. Seperti itu. Nah, ini mata uangnya juga masih belum rupiah juga. Nah, ini bisa langsung ke checkout kalau pencet ini nanti. Nah, di sini langsung ganti angka 1. Misalnya kita kembali ke home. Terus nanti di sini bisa langsung checkout lewat ini, menu ini. Nah, ini dia. Muncul yang kita pesan tadi. View cart checkout. Nah, ini banyak yang harus kita customize kan. Mulai dari mata uang dan lain sebagainya. Ini pages-pagesnya yang ada di template itu tadi bisa di customize sendiri. Nanti ini diedit di Elementor bisa. Terus e-commerce-nya ini settingnya juga bisa diatur. Tapi di WooCommerce ini belum mendukung untuk plugin ekspedisi. Nah, WooCommerce ini kan bisa digunakan orang seluruh dunia. Jadi dia itu cuma mendukung yang pengiriman di US. Seperti itu. Sepertinya ini memang pluginnya asalnya dari sana gitu. Nah, untuk mengcustomize pengiriman ekspedisi di Indonesia itu butuh diperbaiki sendiri. Misalkan kita nyari plugin ekspedisi Indonesia. Nah, ini. Dan ini pun pluginnya juga berbayar tentunya ya. Nah, itulah juga perbedaannya membuat toko online sendiri dengan di gampang jualan. Seperti itu. Nih, kita lihat nih berapa harganya plugin buat fitur ongkos kirim aja nih ya. Mana nih harganya? Oh, ini ada yang gratis juga. Tapi ya tentunya tetap mengatur lagi. Dan tentunya untuk fitur yang benar-benar bagusnya ya yang berbayar gitu. Dan untuk mengcustomize ini kan perlu ilmu lagi gitu. Kalau di gampang jualan udah nggak perlu beli tools tambahan fitur-fitur lain, semua fiturnya udah lengkap. Bahkan untuk check out di WhatsApp saja itu sudah bisa di gampang jualan. Jadi kan budayanya orang Indonesia kan kalau produk fisik itu sukanya pembeliannya lewat WA gitu ya sambil diskusi gitu. Selain itu pembayarannya di gampang jualan juga udah mendukung untuk COD atau cash on delivery seperti itu. Nah, seperti inilah cara membuat toko online. Kalau dengan cara konvensional harus mengcustom sendiri semuanya. Dan ini pun saya rasa 24 jam itu belum cukup untuk bisa membuat toko online sendiri dengan
fitur-fitur yang seperti di gampang jualan. Seperti itu. Selain itu untuk mengumpulkan database-nya juga ada yang perlu diatur sendiri gitu. Kan kemarin saya bilang untuk database pembeli yang telah membeli itu seharusnya disimpan baik-baik untuk dan dilakukan relasi untuk bisa ditawari produk-produk kita selanjutnya. Nah, di gampang jualan juga sudah mengaktif semua data-data pembeli dan customer kita seperti itu. Nanti di kemudian hari untuk ada penawaran lebih lanjut bisa di follow up, bisa di broadcast, bisa dikasih promosi lagi nanti kalau ada produk terbaru. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.